Pria itu kedinginan sampai gemetar di tengah panasnya musim panas yang mencapai 40 derajat dan berubah menjadi ungu kebiruan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sedikit pun. Dia duduk berjongkok di samping api unggun selama beberapa jam. Namun, dia masih tidak merasakan sedikit pun kehangatan. Barulah saat dia membuka mulut dan menghirup napas dalam-dalam. Seiring dengan energi dari api unggun yang masuk ke dalam tubuhnya, tubuh Teddy yang membeku tiba-tiba merasa lega. Warna kulitnya juga perlahan-lahan kembali normal. Namun, kayu bakar di tanah tiba-tiba berubah menjadi patung es secara ajaib. Tepat pada malam kemarin, Teddy mengambil bola di danau beku. Namun, dia tidak sengaja terjatuh ke dalam lubang es. Dia berusaha berenang di dalam air, tetapi tidak bisa menemukan celah di permukaan es. Hingga akhirnya dia kehabisan tenaga dan perlahan tenggelam ke dasar air. Seharusnya dia sudah menjadi mayat. Namun, tidak disangka pada hari berikutnya, Teddy terendam dalam air dengan suhu minus 80 derajat selama semalam. Ajaibnya, dia tetap hidup. Hanya saja, tubuhnya kaku dan dingin. Warna kulitnya menjadi biru keunguan. Jika bukan karena dia masih bisa berbicara dan bergerak, mungkin dia akan dianggap sebagai mayat yang sudah dingin. Barulah setelah menyerap seluruh panas dari api unggun, dia akhirnya merasa lega. Namun begitu dia kembali ke sekolah, dia mulai gemetar tanpa henti. Saat berbicara dengan teman-temannya, giginya gemetar. Teman-teman merasa heran. Meskipun matahari terik, mengapa dia menjadi begitu dingin? Teman sekelas mengira Teddy sedang flu parah. Suruh dia segera periksa ke dokter sekolah. Dokter sekolah mengukur suhu tubuh Teddy. Ternyata tubuhnya hanya 30 derajat. Dokter sekolah tidak percaya. Bagaimana mungkin seseorang yang hidup memiliki suhu tubuh lebih rendah daripada mayat? Dia meletakkan tangannya di dahi Teddy. Telapak tangan yang hangat membuat Teddy merasa sangat nyaman. Namun, dingin yang menusuk membuat dokter sekolah kaget. Dokter sekolah seketika merasa kehilangan panas tubuhnya. Kemudian Teddy pulih kembali. Pada saat itu, Teddy sudah kecanduan dengan suhu tubuh manusia. Dia menyadari bahwa menyerap panas internal ini lebih efektif. Lebih efektif daripada panas eksternal. Maka Teddy tidak tahan dan diam-diam pergi ke rumah pacarnya. Melihat pacarnya sedang mandi dengan air panas, Teddy tidak bisa lagi mengendalikan keinginannya. Saat sedang mandi, tiba-tiba seseorang menarik tirai mandi. Sebuah kepala besar dengan kulit kebiruan dan wajah seperti mayat masuk. Dan orang ini adalah pacarnya sendiri, Teddy. Pomeranian melihat wajah Teddy yang penuh dengan embun beku yang menakutkan. Tidak tahu apakah pacarnya di depan adalah manusia hidup atau mayat. Kemudian, dalam sekejap, Teddy dengan tidak sabar menempel di kepala pancuran untuk menghangatkan diri. Tidak disangka, kepala pancuran membeku seketika. Air panas yang keluar dari dalam ternyata perlahan berubah menjadi es pecah. Namun, jumlah panas ini jauh dari cukup bagi Teddy. Hanya panas dari tubuh manusia yang bisa membuatnya hidup kembali sepenuhnya. Kemudian, Teddy tidak bisa menahan diri dan melihat ke arah Pomeranian. Dia mencium Pomeranian dengan sepenuh hati. Dia membekukan pacarnya dengan ciuman untuk menjaga kehangatan dirinya. Kemudian, dia pergi dengan puas. Dia berjalan dengan membawa udara dingin. Bahkan lilin pun padam dan berubah menjadi es dalam sekejap. Namun, yang tidak terduga bagi Teddy adalah, meskipun dia mengambil seluruh panas dari seorang manusia hidup, itu hanya bisa membuatnya bertahan selama 2 jam. 2 jam kemudian, suhu tubuh Teddy mulai turun lagi. Secara perlahan, tubuhnya mulai membeku. Dia terpaksa menelepon teman-temannya satu persatu. Saya ingin mengajak teman sekolah keluar dan menghisap mereka dengan baik. Untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dia hanya bisa melukai orang lain. Namun pada tengah malam, tidak ada orang yang mau keluar sama sekali. Tiba-tiba dia teringat pada pengagumnya, Suenairui. Seperti yang diharapkan, Suenairui dengan cepat menyetujui untuk datang. Dia pergi ke sebuah villa dengan kolam renang sesuai dengan petunjuk Teddy. Dia pikir dia akan menjadi korban. Namun, dia melihat penampilan menakutkan Teddy. Dia masih dengan sengaja menakut-nakuti Suenairui di dalam kegelapan. Sampai dia mendorongnya ke dalam air. Saya tidak bisa tinggal di tempat yang hangat. Lalu, mengapa kamu tidak duduk di atas api? Karena saya hanya punya satu cara yang cepat. Panas tubuh. Berapa lama bisa bertahan? Teddy berjongkok di pinggir kolam renang dan menghirup udara dengan keras. Kemudian, dalam sekejap, Teddy menghisap habis panas di dalam kolam renang. Air di kolam tersebut membeku menjadi es. Snowy berusaha keras melarikan diri ke atas. Sayangnya, satu kakinya terperangkap dan membeku di dalamnya. Teddy mendekati Snowy dengan tatapan tajam. Selanjutnya, Teddy akan menyerap panas tubuh Snowy. Nasibnya akan sama seperti pacar Teddy, Bomi. Di sisi lain, pengikut setia Snowy, Corgi, melihat di berita. Saat Bomi mandi, dia membeku dan meninggal di rumah. Namun, di tengah malam, Teddy mengajak Snowy keluar lagi. Ketika mengingat Teddy yang gemetar kedinginan di musim panas di sekolah, Corgi sepertinya menebak sesuatu. Jadi, dia mengikuti Snowy sepanjang jalan. Di saat genting, dia menyelamatkan Snowy. Teddy melihat dirinya hampir membeku mati.
Dia bahkan langsung menghubungkan tubuhnya dengan listrik tegangan tinggi. Panas dari sirkuit dan percikan listrik semuanya diserapnya. Bahkan sirkuitnya pun membeku. Seluruh kawasan perumahan mati lampu. Seorang wanita keluar dengan senter untuk memeriksa situasi. Dia dianggap oleh Teddy sebagai mangsa yang akan diserang. Tapi sebelum dia bisa bertindak, Corgi segera mengikutinya lagi. Dia berbicara dengan lembut, berharap Teddy bisa pergi ke dokter. Jangan lagi melukai yang tak bersalah. Namun Teddy sudah tidak normal lagi. Ketika suhu dingin menusuk tulang melintasi seluruh tubuh, dia sama sekali tidak bisa mengendalikan dirinya. Kemudian mereka berkelahi satu sama lain. Teddy menekan Corgi dengan kuat, bersiap untuk menyerap panas tubuhnya. Corgi melihat permukaan danau di sebelahnya dan tiba-tiba merasa terinspirasi. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk menendang Teddy ke dalam danau. Dalam sekejap, Teddy menyerap seluruh suhu air danau. Setelah membeku, Teddy sepenuhnya terperangkap di dalamnya. Hanya saja tidak diketahui berapa lama kali ini akan terperangkap. Apakah akan keluar dengan tiba-tiba seperti sebelumnya? Atau akan terjebak selamanya di sini? Menjadi manusia beku yang abadi. Semua orang mengatakan bahwa kekuatan super harus digunakan di tempat yang tepat. Jika dia hidup kembali, apakah dia bisa tinggal di dunia ini untuk mengurangi pemanasan global? Atau dia bisa pergi ke pembangkit listrik tenaga nuklir untuk mendekomposisi reaktor nuklir? Atau dia bisa datang ke rumah saya di musim panas dan menjadi AC sentral? Dan dia bisa mendinginkan CPU yang terlalu panas bagi saya. Jadi menurutmu kekuatan super seperti ini cocok untuk pekerjaan apa? Kamu